Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan alhamdulillah pelajaran kitab Syarh Qatur Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan akhir dari pembahasan Ismul Ladzi la yansharif. Kata beliau rahimahullahu taala al-illatu at-tasi'ah. Sebab yang kesembilan. Dari sebab yang menghalangi kata itu dari tanwin. At-ta'nis. Karena dia mu'annas. Karena dia siapa? Mu'annas. Wa huwa ala thalathati aqsam. Ta'nis itu, perempuan itu ada 3 pembagian. Ta'nitsun bil alif. Ada namanya ta'nis bil alif. Dia mu'annas karena alif. Kahubla wa sahro'a. Seperti hubla dan sohro'a. Wa ta'nis bit ta'. Ada kata dianggap mu'annas karena ada ta'nya. Walaupun itu laki-laki. Tapi punya ta'. Katolhata wa hamzata. Seperti tolha dan hamzah. Wa ta'nis bil makna. Ada ta'nis karena perempuan artinya. Nah jadi Masya Allah perempuan itu jadi kata yang dari tanwin itu karena dia alasannya perempuan. Ada 3 ini. Karena dia maknanya perempuan. Karena lafadznya perempuan. Karena ada alif. Ia menunjukkan atas perempuan. Oh ini sudah paling tinggi ini ya. Paling tinggi ini kita mengetahui mu'annas begitu. Jadi mu'annas itu berarti tidak selamanya mutlak dengan tak marbuto. Tidak, itu salah satu saja. Kalau ada tak marbuto berarti mu'annas kan begitu. Sekarang kalau ada alif juga mu'annas. Kalau maknanya perempuan juga mu'annas. Berarti kalau sempurna maknanya juga perempuan terus pakai tak marbuto. Berarti lebih tinggi lagi pasti mu'annas. Karena tak saja mu'annas, maknanya saja mu'annas. Iya, lihat kata beliau, ka Zainab wa Su'ad. Seperti Zainab dan Su'ad. Ini kalau kita lihat lafadznya mudzakkar. Tapi maknanya kan Zainab perempuan. Yang bernama Zainab. Wa ta'thirul awal minha fi mad'is sarfi lazimun mutlaqo. Masya Allah. Dan berpengaruhnya yang pertama yaitu ta'nits bil alif. Itu maksudnya yang pertama. Pengaruhnya yang pertama yaitu ta'nits bil alif. Kan ada 3 tadi tuh. Ada ta'nits bil alif, ta'nits bil ta' dan ta'nits bil makna. Pengaruhnya yang pertama yaitu yang mu'annas bil alif. Darinya fiman isorb dalam menghalangi dari tanwin. Lazimun mutlaqo. Itu pengaruh yang pasti. Artinya tidak boleh lagi memang mutlak. Tidak boleh ditanwin secara mutlak. Apa maksudnya secara mutlak? Belum terangkan setelahnya. Min goiri syartin. Tanpa syarat. Jadi kalau ada kata akhirnya alif dan dia adalah perempuan. Itu menghalangi tanwin tanpa syarat. Tanpa bergandengan dengan apapun. Tanpa bergandengan dengan apapun. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Kama sayati sebagaimana akan datang sebentar insya Allah. Wa ta'athiru tsani. Sementara berpengaruhnya yang kedua. Yaitu ta'nits bitta. Masyrutun dipersyaratkan bil alamiyah. Dipersyaratkan harus dia nama. Jadi kalau ada nama yang pakai ta marbuto pasti tidak tanwin. Itu syaratnya harus bergandengan dengan nama. Kama sayati sebagaimana juga akan datang. Wa ta'athiru tsalits. Kata asirisani, Masya Allah. Dan pengaruhnya yang ketiga, siapa yang ketiga tadi? Makna, pengaruhnya yang ketiga dari penghalang dari tanwin, seperti yang kedua. Apa maksudnya yang kedua? Maksudnya harus berpasangan dengan nama. Ya, jadi hanya yang alif yang satu pengaruh. Karena dia alif. Adapun yang lainnya harus ada pasangannya. Harus ada pasangannya. Walakinnahu tarotan yu'assir wujuba man is-sarfi wa tarotan yu'assir jawazah. Masya Allah. Akan tetapi ini yang kedua bedanya dengan yang ketiga bedanya dengan yang kedua. Berpengaruhnya dia terkadang wajib dia tidak ditanwin. Terkadang juga boleh tidak ditanwin. Jadi hukumnya bisa wajib ditanwin, tidak bertanwin bisa juga boleh. Seperti Hindun. Itu kan kadang dia Hindun bertanwin, kadang juga Hindu. Kan dia nama perempuan. Paham kan? Bisa, wajib bisa boleh. Fal awal lihat
Yang pertama, kembali ke yang pertama. Apa yang pertama tadi? Bil alif. Masyrutun biwujudi wahidin min salasati umur. Maka yang pertama dipersyaratkan adanya salah satu dari tiga perkara. Adanya salah satu dari tiga. Oh afan. Maka yang pertama, ini yang pertama kembali ke tarotan yu'athir wujubaman esorf. Jangan kembali ke yang jauh sekali. Afan, jangan kembali ke yang jauh sekali. Yang pertama maksudnya kan tadi walakinnahu tarotan yu'athir wujubaman esorfi wa tarotan yu'athir jawazah. Kembali ke dua situ ya, jangan yang jauh sekali. Kembali ke dua itu. Terkadang mempengaruhi akan wajibnya, itu tadi. Maka yang pertama, yaitu wajibnya dia tidak bertanwin, dipersyaratkan adanya salah satu dari tiga perkara. Apa itu? Wahia imma az-ziyadatu ala salasati ahrufin, yaitu terkadang dia lebih dari tiga huruf, kasu'ad wa Zainab, nama lebih dari tiga huruf, nama perempuan. Lebih dari tiga huruf, maka tidak ditanwin. Wajib. Wa imma taharrukul wasat, atau dia tiga huruf tapi tengahnya berharokat. Tiga huruf tapi tengahnya berharokat. Oh, ini wajib juga tidak bertanwin. Wajib juga tidak bertanwin. Seperti sakor, tidak boleh antum tanwin. Ladho, tidak boleh antum tanwin. Wa immal ujma, atau dia tiga huruf tengahnya sukun tapi nama ajem. Ini juga wajib tidak ditanwin. Seperti maha, juro. Ada orang bernama maha, perempuan. Ada orang bernama jur, perempuan. Tidak bertanwin. Karena dia apa? Nama ajem. Tidak ada orang Arab bernama jur. Oh jahat sekali kalau namanya jur. Tahu jur toh? Tidak ada orang Arab. Karena orang Arab tahu artinya. Iya. Jur apa? Zolim. Tidak adil. Tidak adil. Ini nama ajem. Ini nama ajem. Iya. Wahems, wabalkh. Ini semua nama ajem. Ini juga tidak bertanwin. Walaupun tengahnya sukun, tapi dia nama orang ajem. Nama orang ajem kan tidak bertanwin, laki-laki ataupun perempuan. Iya. Wasan yang kedua, apa itu yang kedua tadi? Jawazan. Yang bertanwin itu hukumnya boleh atau tidak. Begitu. Tidak bertanwinnya hukumnya boleh. Fima ada dalik. Pada selain tadi. Selain tadi itu maka hukum tanwin atau tidaknya boleh. Seperti Hindun. Tengahnya sukun, nama Arab, tiga huruf. Nah, maka boleh Hindun, Hindu. Da'dun, da'du. Jumlun, jumlu. Boleh. Fahadihi yajuzu fiha sorf. Ini boleh padanya bertanwin. Wa adamuhu, dan boleh tidak. Wa qad ijtama'al amron fi qouli syair. Telah terkumpul dua perkara dalam ucapan syair, yaitu bertanwin dan tidak. Di perkataan penyair, lam tatalaffa bifadli mi'zariha da'dun walam tusqoda'du fil ula bilihat. Pertama da'dun, tanwin. Kedua da'du, tidak bertanwin. Berarti berkumpul dalam syair ini dua ucapan. Satu bertanwin, satu tidak. Fahadihi jami'ul ilal. Maka inilah seluruh alasan ya kata tidak bertanwin. Wa qad ataina ala syarihiha, telah kami mendatangkan penjelasannya. Syarhan yaliku bihadal mukhtasar, penjelasan yang pantas untuk ringkasan ini. Masya Allah. Kemudian beliau katakan summa alam, kemudian ketahuilah, yaitu ini pembahasan penutup. Kemudian ketahuilah annaha ala salasati aqsamin, bahasanya dia itu terbagi menjadi tiga bagian. Al-awwalu ma yu'assiru wahdah. Yang pertama, ada yang mempengaruhi untuk tidak bertanwin tapi hanya diri sendiri. Artinya hanya satu pengaruh yang membuat dia tidak bertanwin karena ada satu ilah, itu maksudnya yu'assiru wahdah. Hanya satu pengaruh yang menjadikan dia tidak bertanwin. Wala yahtaju ilan dimami illatin ukhra, tidak butuh kepada penggabungan sebab lain. Wahwa syai'an, dan ini ada dua perkara. Al-jam'u wa alifat ta'nid. Yaitu ini adalah jamak, yaitu siga muntahal jumu. Itu kan satu sebab saja. Tidak perlu berpasangan dengan almiyah dan wasfiyah. Demikian pula wa alifat ta'nid dan alif ta'nid.
ini juga punya satu sebab saja. Tidak perlu alif ta'nits ma'al alamiyah atau ma'al wasfiyah. Ini. Wasani yang kedua, ma yu'atsiru bisyart, apa yang berpengaruh, yaitu tidak bertanwin dengan syarat wujudil alamiyah, adanya alamiyah. Dia tidak akan bertanwin kalau dia bergandengan dengan alamiyah. Wa salah satu asya, dan ini ada 3 perkara ini ya, pengaruhnya berpasangan dengan alamiah. At-ta'nits bi ghairi alif. Pertama kalau dia mu'annas tanpa alif. Mu'annas tanpa alif itu yang mana itu? Kan mu'annas cuma ada 3. Bil alif, bit ta, wa bil ma'na. Kan begitu. Sementara bil alif tadi hanya 1. Berarti bi ghairi alif siapa di sini? 2 tadi. Bit ta dan bil ma'na, itu maksudnya. Itu harus pasangan dengan nama. Kan sudah dibilang tadi tuh, berpasangan dengan nama. Wat tarkib, demikian pula tarkib, masjid, wal ujma dan ajam. Harus nama. Ya. Nah Fatimah wa Zainab, ini Fatimah ta'nits bitta dan juga bil makna ya. Wa Zainab bil makna. Ya. Wa ma'di karib ini tarkib. Wa Ibrahim ini ujmah. Ini ujmah. Wa min samma insorofa sonjah. Oleh karena itu bertanwin itu kata sonjah, sonjatun. Ia bertanwin kata sonjatun. Ya. Dia bertanwin. Kenapa? Wa in kana muannasan ajamian. Walaupun dia perempuan terus ajam. Kenapa bisa? Karena sonja apa? Sonja ini kan bukan nama, tapi dia takaran. Dia itu adalah apa? Takaran. Beda literan. Literan. Bisa yang mereka biasa takar dulu, ember, baskom, atau yang lainnya. Iya, jadi dia bukan nama walaupun ajam. Dia sonja ini lafaz ajam. Cuman diarabkan, diserap ke dalam bahasa Arab. Iya. Jadi dia bertanwin karena bukan nama, itu alasannya, karena bukan nama. Kemudian wasaulajan. Ini bertanwin. Wa in kana ajamian daziyada. Walaupun dia ajam terus ada tambahan alif dan nunnya. Iya kan? Tapi bertanwin. Kenapa bisa? Karena bukan nama. Karena bukan apa? Nama. Iya, karena saulajan ini adalah tongkat. Iya, tongkat. Yang tongkat apa itu? Itu saulajan, itu tongkat yang ujungnya bengkok yang dipakai pukul bola. Yang orang main apa itu? Golf atau ada itu yang bola lurus yang kecil. Bisa orang main bola pakai itu, tapi pakai tangan, pakai tongkat itu. Kan bengkok itu ujungnya. Itu namanya, bahasa Arabnya adalah saulajan. Bahasa Arabnya. Asalnya ajam. Asalnya ajam, diarabkan. Kenapa ditanwin? Saulajanun. Alasannya karena bukan nama. Itu saja. Dia bukan nama. Isim jins. Dia bukan nama. Terus, jadi dia bertanwin walaupun ada tambahan alif dan nun. Padahal ajam. Ada tambahan alif dan nun karena bukan nama. Terus wa muslimatun. Ini masalah ini muslimatun. Wa in kana muannatsan, walaupun dia perempuan tapi kan wasfan. Dia adalah sifat. Syaratnya kata yang ada taknya harus apa tadi? Nama. Harus dia nama. Lintifa'il alamiyati fihinna. Karena bukan nama pada mereka. Karena bukan nama pada mereka. Iya. Wasal itu yang ketiga. Selesai ya? Yang ketiga, ma yu'atsiru bisyarti wujudi ahdi amroin. Apa yang tidak bertanwin dengan adanya salah satu dari 2 perkara. Kalau ini 2 ya, bukan 1. Salah satu dari 2 perkara. Kalau tadi itu khusus pasangannya alamiah. Kalau ini 2. Yaitu al-alamiah wal wasfiyah. Yaitu berpasang dengan nama atau sifat. Wah salasa ini juga ada 3. Makanya jumlahnya jadinya 9. Jumlahnya jadinya apa? 9. Karena alif ta'nits itu ada 2. Mamduda dan maksuro. Kemudian ketiga ini lihat al-adlu. Al-adlu itu bisa berpasangan dengan alamiah dan wasfiyah. Wal wazn yaitu wazan fi'il, alamiah dan wasfiyah. Wa ziyadah tambahan alif dan nun bisa berpasangan dengan alamiah dan wasfiyah. Misalu ta'siriha ma'al alamiah. Contoh dia berpengaruh dalam bersama alamiah. Umar ini adil. Ahmad wazan fi'il. Salman ada tambahan alif dan nun bersama alamiah. Wa mithalu ta'siriha ma'asifah.
contoh dia berpengaruh tidak bertanwin bersama sifat sulasu, ahmaru, sulasu untuk adal. Ahmaru untuk wazan fi'il. Sakronu ini untuk apa ini? Sifat. Paham ya? Yang ada tambahan alif dan nunnya. Selesai. Ismul ladzi la yansorif. Berikutnya kata penulis rahimallahu ta'ala. Aslun babun at-ta'ajub. Bab terkait dengan takjub. Kalau orang takjub, maka kalau dalam bahasa Arab lahu sigotan. Dia memiliki dua wazan. Ini yang punya wazannya ya, bukan yang simai. Adapun yang simai tidak berwazan. Kadang orang bilang subhanallah. Kalau dia takjub. Atau ada juga orang bilang takjub la haula wala quwata illa billah. Karena dia takjub terhadap sesuatu. Seperti Nabi takjub terhadap Abu Hurairah yang pergi mandi saat junub. Ketika bertemu dengan Nabi bilang subhanallah. Itu namanya tidak wazan. Tapi yang diwazankan dalam dunia nahwu dan sorof dua bentuk. Ma'af'al. Pertama itu ma'af'al Zaidan. Ma'af'al Zaidan. Ini dia takjub itu, lagi takjub. I'rabuhu i'rabnya ma mubtada bimakna syai' bermakna sesuatu. Af'al fi'ilun madi. Fa'iluhu domir ma. Dia fi'il madi, fa'ilnya domir kembali ke ma. Ya. Fa'ilnya domir kembali ke ma. Kemudian ya. Wa Zaidan maf'ul bih. Sementara Zaidan adalah siapa? Maf'ul bih. Terus wal jumlah tu khobar ma. Kan ma-nya mubtada. Dan jumlah itu adalah sebagai khobarnya apa? Ma. Wa af'il bih. Ini sigo kedua. Sigo pertama af'al. Ma'af'al. Sigo kedua af'il tanpa ma. Sigo kedua af'il bih tanpa ma. Wahu bima'na ma'af'ala. Dan af'il bih ini semakna dengan apa? Ma'af'ala sama. Wa asluhu af'ala. Asalnya itu af'il adalah af'ala. Ay soroda kada. Yaitu dia jadi memiliki demikian. Hal itu. Fa'agoddal ba'ir. Ka seperti contoh ya agoddal ba'ir. Apa artinya? Soroda guddah. Jadi dia memiliki guddah, memiliki kotoran. Ba'ir sudah punya kotoran. Itu maksudnya wazan af'ala. Antum sudah pelajari di sorof. Wazan af'ala bisa bermakna apa? Memiliki sesuatu. Bermakna menjadi. Menjadi. Fagoyurul lafad. Tapi kenapa jadi af'il? Kan asalnya af'al. Maka lafadnya diubah. Lafadnya diubah itu. Jadi af'ala jadinya tapi diubah menjadi af'il. Wazidatil ba' fil fa'il. Asalnya af'ala zaidun. Setelah diubah ke af'il, kan jadi fil amr. Tidak mungkin fil amr punya fa'il dohir. Maka ditambahkanlah ba pada fa'il. Li islahil lafad. Untuk memperbaiki lafad. Famin sama dari sinilah lazimat huna. Maka ba di sini wajib ada. Bihilafiha berbeda dengan ba fi fa'ili kafa. Berbeda dengan ba pada fa'ilnya kafa. Kalau kafa billahi syahidan, boleh juga kafallahu syahidan. Ba di situ tidak wajib. Sementara ba pada setelah di isim tafdi, isim ta'jub, fi'il ta'jub, wajib. Ba di fi'il ta'jub hukumnya apa? Wajib. Ini pembahasan tentang ta'jub. Ini sudah lewat di mutammimah tapi belum tambahkan sedikit. Syarah at-ta'jub. Ta'jub itu adalah tafa'ul minal ajab. Ta'jub itu adalah tafa'ul dari kata ajab. Maksudnya wazan tafa'ala. Asalnya ajaba. Iya. Walahu alfadun kathirah. Masya Allah. Ta'jub itu memiliki lafaz yang banyak. Goyru mubawwabin laha fin nahwi. Tidak dibuat babnya di nahwu. Tidak dibuat babnya di nahwu. Kaqouli ta'ala. Kaifa takfuruna billah. Seperti firman Allah. Bagaimana mungkin mereka kafir kepada Allah. Sudah ada Allah hidupkan, Allah matikan. Dia tetap kafir. Ini kan takjub. Iya. Wa qoulihi alaihi salatu wassalam. Dan perkataan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Innal mu'min la yanjus hayyan wala mayyita. Mukmin itu tidak najis, hidup dan matinya. Hidup dan matinya. Wa qaulihim dan ucapan mereka kada orang Arab bilang kalau takjub lillahi darruh farisan. Lillahi darruh. Oh, mulianya dia itu kedudukannya. Mulianya Faris, begitu artinya. Mulianya Faris, dia takjub terhadapnya. Takjub terhadapnya. Wa qauli syair
Dan perkataan penyair, ya sayyida ma anta min sayyid. Muatto al-aknafi arhabat dzira'i. Dia bilang, ya sayyida ma anta min sayyid. Duhai tuanku, kamu ini bukan tuan. Maksudnya dia takjub terhadapnya. Ya, dia takjub terhadapnya. Iya, ucapan ini diucapkan ketika mereka apa? Takjub terhadap kebaikan tuannya. Takjub terhadap kebaikan apa? Tuannya. Ini yang tidak dibabkan. Wal mubawwabu lahu fin nahwi sigotan. Yang dibabkan di nahwu itu hanya ada dua bentuk. Ma'af al-zaidan wa'af ilbih. Hanya dua saja. Wa amma sigotul ula adapun sigo yang pertama. Fama isim mubtada. Waktu lipa fi ma'nah ala madhabain. Dan diperselisihkan maknanya di atas dua madhab. Ahduhuma salah satunya. Annaha nakiro tamah. Bahwasanya dia itu nakiro sempurna. Bimakna syai'in, bermakna sesuatu. Mak di situ bermakna sesuatu. Wala hadal qaul fama ba'daha huwal khobar. Di atas pendapat ini maka setelahnya itu khobar. Setelahnya adalah khobar. Wajaza al-ibtida'u biha. Dan boleh memulai dengannya itu sebagai mubtada. Imma lima fiha min makna ta'jub. Terkadang alasannya karena di dalamnya terdapat makna takjub. Kama qalu sebagaimana mereka berkata fi qouli syair dalam perkataan penyair. Ajabun litilka qodiyatan wa iqamati fikum ala tilkal qodiyati a'jabu. Jadi ajabun mubtada. Boleh karena ada makna apa? Takjub. Boleh dia mubtada nakiro karena ada makna takjub. Itu musawiknya. Itu musawiknya. Ini yang pertama. Wa imma annaha fi quwwatil mausufah. Atau dia terkadang kenapa dia bisa menjadi mubtada padahal dia nakiro? Karena dia bisa saja berada dalam kekuatan sifat. Kekuatan sifat yang disifati. Kan kalau mubtada termasuk musawiknya boleh nakiro kalau ada sifat. Paham kan? Bisa. Iya. Idil makna karena maknanya adalah syai'un azim hassana Zaid. Sesuatu yang besar keindahan Zaid itu. Itu maknanya. Jadi dia ada sifatnya setelahnya. Kama qalu sebagaimana mereka katakan syarrun ahar rodana. Sama ini ucapannya. Syarrun ahar. Kenapa syarrun bisa mubtada? Paham kan? Karena dia berada dalam apa? Ada naat yang dihilangkan. Inna ma'anahu syarrun azim. Karena maknanya syarrun azim. Ahar rodana bin. Jelas kan? Ini i'rab yang pertama. Dia nakiro tamah dan mubtada. Itu maksudnya. Wasana yang kedua. Sisi yang kedua. Ya. Annaha tahtamilu salasata aujuh. Dia ihtimal 3 sisi. Oh karena masalah ini mah. Dia dalam bahasa Arab punya 12 sisi. Nanti kita akan dapat di Qawaidul I'rab. Banyak sisi i'rabnya ini mah. Iya. Annaha tahtamilu salasata aujuh. Ihtimal 3 sisi. Antakuna nakiro tamah. Dia bisa nakiro tamah. Kama qala sibawai. Wasani antakuna nakiro mausufah. Bisa nakiro yang disifati. Bil jumlah lati ba'daha dengan jumlah setelahnya. Wasalit yang ketiga antakuna ma'rifatan mausulatan. Bisa dia sebagai isim ma'rifat dan isim mausul. Bil jumlah lati ba'daha dengan jumlah yang setelahnya. Wa ala hadainil wajahain. Maka di atas 2 sisi ini fal khobaru mahdhuf. Berarti khobarnya mahdhuf ya. Karena setelahnya silatul mausul. Wal ma'na syai'un hassana Zaidan adimun. Jadi adimun diakhirkan. Sebagai khobar mahdhuf. Ay alladhi hassana Zaidan syai'un adim. Wahada qaulul Akhfash. Dan ini pendapatnya siapa? Al-Akhfash. Wa amma af'al. Adapun af'al. Itu untuk ma'nya. Itu baru berbicara tentang ma'nya. Wa amma af'al. Adapun af'al. Faza'amal kufiyun. Maka orang-orang Kufa menyangka annahusmun. Oh jauh sekali. Af'al orang Kufa bilang itu isim. Bidalili annahu yusagor. Dengan dalil kata mereka bisa ditasgir. Kan yang bisa dibuat ke isim tasgir adalah isim. Bukan fi'il. Itu dalilnya orang Kufa. Karena bisa dibuat ke bentuk tasgir. Tahu bentuk tasgir tak? Fu'ail. Iya. Atau fu'ail. Kalau mereka bilang ma'uhaisinah. Lihat. Wama umaylihah. Contohnya. Terus waza'amal basriun annahu fi'ilun madhi. Orang Basra menyangka itu fi'il madhi. Wah sahih. Dan ini yang benarnya. Ya. Li'annahu mabniyun alal fathi. Karena dia mabni di atas fathah.
Walau kana asman lartafa ala annahu khobar. Kalau dia isim maka pasti rofa sebagai khobar. Kan begitu. Wali annahu yalzamu ma'aya ilmu takalim nunun wikoya. Karena dia selalu bergandengan dengan ya mutakalim dengan nun. Bersama ya mutakalim dengan nun wikoya. Nun wikoya itu pasti masuk pada siapa? Fi'il kan begitu. Menjaga isim dari kasro. Iya kan? Kalau seandainya isim ngapain dikasih nun wikoya? Karena dia pasti kasro bisa. Iya, yuqalu dikatakan maaf koroni ila afillah. Lihat. Wala yuqal maaf kori. Tidak boleh begitu. Wa amma tasgiru. Adapun kata mereka tadi karena bisa ditasgir. Fasyadun. Itu syad. Itu syad. Iya, menyalahi qaedah. Tidak boleh ditasgir fi'il. Wa wajuhu annahu asbahal asma umuman. Sisinya kenapa mereka tasgir? Karena dia menyerupai isim secara umum. Karena dia menyerupai isim secara apa? Umum. Iya. Dari sisi mana? Menyerupai isim secara umum. Pertama bijumudihi, kan dia jamid tidak punya tasrif. Itu alasannya. Iya. Yang kedua, wa annahu la masdara lahu. Namanya fi'il tajub tidak punya masdar. Wa asbaha af'al tafdil khususon. Dan mirip dengan af'al tafdil secara khusus. Tahu af'al tafdil tuh? Isim tafdil. Kan berwazan apa? Af'al. Mirip? Mirip juga secara khusus. Bikaunihi ala wazni. Karena dia di atas wazannya. Terus wabidalalati ala ziyadah. Dan dia juga menunjukkan atas lebih. Karena dia takjub karena sesuatu itu lebih. Dari sekedar biasa. Ini Masya Allah alasan-alasannya. Wa bikaunihi malayu benayani illa mimmastakmala syuruton. Dan karena keberadaan keduanya yaitu isim tafdil dan fi'il takjub ini tidak dibangun kecuali tidak dibuat kecuali di atas apa yang sempurna syarat-syaratnya. Ya'ti dzikruha yang akan datang nanti penyebutannya. Wa fi ahsan dan selesai ya pada af'al dan pada ahsan domir mustatir bittifaq. Pada kata ahsan ada domir mustatir berdasarkan kesepakatan. Marfu'un alal fa'iliyah. Dirofa sebagai apa? Fa'il. Roji'un ilama. Kembali ke ma. Wahulladhi dallana ala smiyatiha. Dan inilah yang menunjukkan bahwa ma itu isim. Karena adanya domir yang kembali. Karena ciri isim adalah bisa kembali domir kepadanya. Paham ya? Ini menunjukkan dia adalah isim. Yaitu ma itu. Li'anna domir la ya'udu illa alal asma. Ini kaidahnya. Karena domir tidak akan pernah kembali kecuali pada isim. Karena domir tidak akan pernah kembali kecuali pada apa? Isim. Wa zaidan maf'ulun bih alal qaul bi anna af'al fi'il madhi. Iya kan? Dan zaid adalah maf'ulun bih di atas pendapat kalau af'al itu fi'il madhi. Wa musyabbah bil maf'ul bih alal qaul bi anna ismun. Dan antum bisa i'rab dengan musyabbah bil maf'ul bih di atas pendapat kalau af'al itu adalah isim. Jadi tergantung antum i'rab af'al itu apa. Kalau antum i'rab dia adalah fi'il berarti maf'ulun bi zaidan. Kalau antum i'rab dia adalah isim seperti isim tabdil maka dia adalah siapa? Musyabbah bil maf'ul bi karena isim tabdil tidak pernah butuh fa'il dohir. Tidak pernah butuh fa'il apa? Dohir. Kecuali di mas'alatul kuhul. Antum masih ingat? Kecuali di mas'alatul kuhul. Iya kan? Itu dia masalahnya. Kemudian wa amma sigatu tsaniyah. Adapun sigo yang kedua. Fa'afil fi'ilun bittifaq. Afil fi'il berdasarkan kesepakatan. Walafduhu lafdul amr tapi lafadznya berlafad amr. Wa ma'nahu ta'jub. Cuman maknanya tetap takjub. Tetap takjub. Wa khalin minad domir. Kalau ini kosong dari domir. Kosong dari domir. Kan tidak ada ma sebelumnya. Kosong dari domir. Wa aslu qaulika ahsin bizaidin. Asal ucapan kamu ahsin bizaidin. Adalah asalnya adalah ahsana zaidun. Soroda husn. Yaitu dia memiliki keindahan, kebaikan. Kama qalu seperti mereka bilang. Auraqos syajaru. Azzaharul bustan. Wa asro fulan atroba zaidun wa agoddal ba'ir. Apa semua artinya ini? Satu persatu
Bimakna soro dawarok. Ketika antum bilang auraqos syajar, pohon itu memiliki daun, menjadi berdaun. Kemudian tadi az-zaharul bustan, berarti zahar. Kebun itu sudah berbunga. Wa athra fulan, berarti sarwah. Si fulan memiliki sarwah, kekayaan. Ya. Wa atroba Zaid, Zaid menjadi atroba, apa artinya? Damatrobah. Berarti dia memiliki matroba. Apa artinya matroba? Ai faqrin wa faqah. Kemiskinan dan kesusahan. Ya, kemiskinan dan kesusahan. Berarti menjadi miskin. Kemudian agoddal ba'ir berarti da guddah. Maknanya wada guddah. Dia jadi maknanya da guddah, memiliki kotoran. Fadummina makna ta'ajub. Itu asal maknanya ya. Kemudian diserapkan di dalamnya makna ta'ajub. Wahuwilat sigotuhu, maka diubahlah bentuknya. Ila sigoti af'il, kepada bentuk af'il. Bikasril ain, dikasro ainnya. Af'il, bukan af'al. Fasoro ahsin zaidun, maka jadilah ahsin zaidun. Ahsin zaidun. Fastuk bihal lafdu, maka jelek lafad. Bilismil marfu, dengan isim marfu, ba'da sigoti fi'il amr. Setelah lafad fi'il amr. Karena fi'il amr tidak pernah ada isim marfu setelahnya. Iya. Fazidatil ba' li islahil lafad. Maka ditambahkanlah ba' untuk memperbaiki lafad. Fasoro ahsin bizaidin. Maka jadilah ahsin bizaidin. Ala sigoti umrur bizaidin. Di atas bentuk umrur bizaidin. Sama. Dikasihkan huruf jar. Fahadil ba tusbihul ba fi kafabillahi syahida. Ba ini mirip dengan ba pada kata kafabillahi syahida. Itu tambahan. Fi anna hazidat fil fa'il. Dalam artian dia ditambahkan pada fa'il. Walakinnaha tukhalifuha, akan tetapi ba pada ahsin bizaidin berbeda dengan kafabillahi. Ba pada kafabillahi min jihati annaha lazimah. Dari sisi ba pada ahsin bizaidin itu harus, wajib. Watilka, sementara yang ini yaitu kafabillahi jaizatul hadf, boleh dihapus. Qala Suhaim, berkata Suhaim, ciri-cirinya dia bisa dihapus. Umairot tawaddi'in tajahaz tagozian kafasyaibu wal islamu lil mar'i nahiya. Lihat, kafasyaibu. Hilang apanya? Hilang ba'nya setelah apa? Kafa. Berarti tidak wajib setelah kafa, adapun setelah tadi wajib. Setelah itu beliau sampaikan kepada kita syarat kata yang menjadi yang dibuat ke wazan ta'jub. Wala yubna fi'lu ta'jub wasmu tafdil illa mimma stakmala khamsata syurut. Tidak dibangun atau dibentuk fi'il ta'jub dan isim tafdil sekaligus dua ya. Tidak dibuat isim tafdil dan fi'il ta'jub kecuali yang sempurna padanya 5 syarat. Berarti kata yang dibuat fi'il ta'jub itu ada syaratnya. Tidak boleh kita sembarang buat. Dia ada 5 syarat. Ahaduha salah satunya ayyakuna fi'lan. Pertama dia fi'il. Dia adalah fi'il. Ya, harus fi'il ya. Fala yubnayan min ghairi fi'ilin. Tidak boleh dibuat dari selain fi'il. Walihada khutti aman banahu minal jalf wal himar. Oleh karena itu disalahkan orang yang membuatnya dari kata al-jilf dan himar. Karena bukan apa? Bukan fi'il. Faqala mereka dia katakan ma'ajlafah, ma'ahmaro. Salah. Wasyadda qauluhum, dan salah juga ucapan mereka ma'alasso. Betapa pencurinya dia juga salah. Wah alassu min syidat. Ini lebih pencuri daripada syidat. Syidat ini pencuri terkenal di masanya. Makanya kalau ada pencuri lebih pencuri daripada syidat, dia bilang ma'alas min syidat. Dia lebih pencuri lagi daripada syidat. Iya, ini salah. Kenapa? Karena semuanya dari isim. Jil, himar, lils, itu semuanya apa? Isim. Dia harus dari fi'il. Asal yang kedua, ayakunal fi'il thulathiyah. Masya Allah. Fi'ilnya harus thulathi. Tidak boleh itu ta'ajub dan tafdil dibuat dari selain thulathi. Fala yubnalayan minnah. Maka tidak boleh dibuat dari contoh dahroja, intolako, istakroja. Tidak boleh. Wa anil Hasan jawazu bina'ihi minas thulathil mazidih. Tapi dinukil dari Al-Hasan
Boleh katanya dibangun dari sulatit mazid. Bisyart hatfi zaidah. Tapi kan sama. Dengan syarat harus dihapus tambahannya. Kan kalau dihapus kembali ke mana? Sulati. Jadi kan sama modelnya. Wa an Sibawai, sementara dari Sibawai jawazu binaihi min af'al. Boleh dia dibuat dari af'al khusus. Kalau dari wazan af'al boleh walaupun selain sulati. Nah akram wa ahsan a'to. Boleh katanya. Ya. Asal itu yang ketiga ayakuna mimma yakbalu ma'anahu tafawud. Ini paling penting. Yang ketiga harus dari apa-apa yang bisa menerima makna tafawud. Bertingkat, berbeda-beda. Karena kan kita mau bilang lebih utama berarti kan menerima kelebihan. Paham kan? Menerima apa? Kelebihan. Sama dengan sesuatu yang takjub tadi. Tidak mungkin kita takjub dari sesuatu yang tidak ada bedanya dengan yang lain. Orang takjub itu kan dari sesuatu yang apa? Berbeda dari yang lain. Paham kan? Harus sesuatu yang bisa bermakna tafawud, bertahap, bertingkat. Ya, bertingkat. Fala yubnayan minnah. Tidak boleh dibangun dari contoh mata. Mati. Kan tidak ada bisa lebih mati. Namanya orang mati ya keluar ruhnya. Paham ini? Tidak ada, tidak bisa. Wafania, fania sirna. Kan ada dibilang lebih sirna. Ya sirna ya sama saja, semuanya hilang. Semuanya hilang. Li'anna haqiqatahuma wahidah. Karena hakikatnya satu. Wa inna ma yuta'ajjabu mimma zada ala nadhairihi. Tidak lain dita'ajubi itu dari yang lebih di atas yang lainnya. Lebih di atas yang semisalnya. Itu yang bisa. Ar-rabi syarat keempat. Allah yakuna mabniyan lil maf'ul. Masya Allah. Tidak boleh dibangun dari yang mabni lil maf'ul. Maksudnya dari fi'il majhul. Jadi ini fi'il ta'jub, isim tafdil. Itu dibuat dari fi'il apa? Maklum. Tidak boleh antum buat dari fi'il majhul. Fala yubnayan minnah. Tidak boleh dia dibangun dari contoh duriba, kutila. Tidak boleh. Harus dari asal fi'il. Yaitu maklum. Iya. Al-Qamis syarat kelima. Allah yakuna ismu fa'ili ala wazni af'al. Masya Allah. Isim fa'ilnya tidak boleh di atas wazan af'al. Berarti isim fa'ilnya harus berwazan fa'il. Kan paling tidak begitu. Tidak boleh af'al. Kan nanti kita tidak bisa bedakan. Ini isim tafdil atau bukan. Paham kan? Sama nanti. Makanya itu kabir boleh dibuat akbar. Karena isim fa'ilnya bukan akbar. Isim fa'il dari isim fa'ilnya apa? Kabir. Kan begitu. Ya kan? Tidak boleh isim fa'ilnya af'al. Seperti apa misalnya tidak boleh? Yang isim fa'ilnya af'al apa yang antum ingat di sorof? Yang isim fa'ilnya berwazan af'al. Kalau dia warna atau cacat. Kan semua warna kan wazan isim fa'ilnya af'al. Hamiro ahmar. Awiro a'war. Berarti tidak bisa buat dari situ. Kan isim fa'ilnya berwazan apa? Af'al. Itu di sorof saudara. Itu di sorof. Makanya beliau bilang. Fala yubnayani minnahu amiyah wa arija. Maka dia tidak boleh dibangun di atas wazan amiyah. Kan ini cacat. Kalau cacat pasti af'al. A'ma. Wa awi arija pincang. Cacat berarti pasti af'al. Wa shibihima minal af'alil uyubid dhahirah. Dan serupa dari keduanya. Dari fi'il-fi'il yang bermakna aib yang nampak. Cacat yang nampak. Buta, sebelah buta, dua-dua, pincang. Semua itu aib cacat yang nampak. Wala minnah. Tidak boleh juga dari contoh sawidah hamiro. Warna. Karena hanya dua kata yang berwazan af'al isim fa'ilnya. Warna dan cacat. Maka tidak boleh pula dari kata sawida. Hitam. Hamiro merah. Wanahawihima min af'alil alwan. Dan semisal dari keduanya dari fi'il warna. Wala minnah. Tidak boleh pula pada contoh. Ini tambahan ketiga. Lamia wada'ija. Tidak boleh pula. Kenapa bisa ini? Dari mana ini? Wanahwihima dan semisal dari keduanya min af'alil hila. Dari fi'il-fi'il yang menunjukkan al-hila. Perhiasan. Cuma perhiasan bukan perhiasan emas perak. Perhiasan yang biasa disebut orang ketika dipuji. Ya, allati al-wasfu minha ala wazn af'al. Yang sifat darinya di atas wazan af'al. Seperti lamia itu sifat dari perempuan yang cantik. Lamia dan da'ija. Lamia dan da'ija. Lamia itu dia sumroh bisyafah mustahsana. Dia adalah sumroh. Bibirnya itu warna
merah kehitaman, bukan warna hitam. Tapi bibirnya memang sudah warna merah, merah apa? Merah gelap. Iya, memang bukan karena pakai sesuatu, tapi memang sudah begitu. Itu namanya lamia. Kemudian daija, daija yang besar, ya bola matanya terus hitam. Terus apa? Hitam di tengah putihnya. Jadi pinggir matanya itu putih terang, kemudian bola matanya hitam. Itu disebutkan sebagai, mereka sebutkan ciri perempuan cantik itu lamia dan daija. Ya, lamia dan daija. Dan ada lagi di sana masih ada 2 ciri, yaitu tinggi lehernya, terus lebar bahunya. Lebar bahunya. Ini semua sifat yang biasa orang sebutkan untuk apa? Memuji sesuatu. Ah, itu juga isim fa'ilnya berwazan af'al. Berarti tidak boleh antum katakan ya alma, dia lebih alma. Tidak boleh. Ada aja, lebih ada aja. Itu juga tidak dibolehkan. Karena tidak memenuhi syarat. Inti daripada syarat kelima, tidak boleh isim fa'ilnya berwazan af'al. Li'annahum qalu, karena mereka berkata min dzalika dari hal itu, huwa a'ma, a'raj, aswad, ahmar, alma, ad'aj. Memang sudah wazannya begitu di isim fa'ilnya. Sehingga nanti samar, ini isim fa'il atau isim tafdil atau fi'il ta'ajub. Paham ya? Samar di sini, maka tidak boleh. Selesai. Fi'il ta'ajub. Pembahasan terakhir. Al-waqaf. Kita selesaikan hari ini? Selesaikan. Aslun babul waqfi, bab waqaf. Fil afsahi ala nah. Berdasarkan yang paling fasih berhenti di contoh rohmah bilha. Kalau antum ada kata ta marbuto, paling fasih itu berhenti dengan ha. Jadi ini aturan dalam berhenti ya. Kalau ada kata yang ada ta marbutonya, kalau antum mau berhenti pakai ha. Rohmah. Cara berhenti ini. Wa ala nah. Pada kata muslimat pakai ta, bukan ta marbuto, ta terbuka, bitta. Antum berhentinya pakai ta. Muslimat, muslimat pakai ta. Syarah, kata beliau syarah, idza wuqifa ala ma fihi ta'ut tanid. Kalau diberhentikan di atas apa yang ada padanya ta tanid, fa in kanat sakinatan lam taghayyar. Kalau sukun enggak berubah, maka tetap sukun. Nah, qomat wa qa'adat, karena itu memang sudah bersukun. Wa in kanat mutaharrika, kalau dia berharokat, fa iman takunal kalimah jam'an bi alif wa ta aula. Terkadang kata itu dijamak dengan jama' alif dan ta atau tidak. Fa in lam takun kadzalik, kalau tidak seperti itu, yaitu tidak dijamak dengan alif dan ta, fal afsahul waqfu bi ibdaliha ha. Maka yang paling fasih antum waqaf ganti ta'nya dengan ha. Taqul hadhihi rahmah, hadhihi syajarah, wa ba'duhum yakifu bitta. Tapi sebagian orang Arab, dia berhentikan juga dengan ta yang pakai ta marbuto. Sebagian orang Arab dengan dia baca berarti apa? Hadhihi rahmat, hadhihi syajarat, pakai ta. Ya, sebagian mereka. Wa qad waqafa ba'du sab'ah, dan telah berhenti sebagian qiraah sab'ah fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Makanya itu ditulis dengan ta terbuka. Karena sebagian ahli qiraah sab'ah berhenti dengan ta. Dia bilang inna rahmat. Paham kan? Pakai ta. Makanya ditulis dengan ta. Iya. Inna syajarataz zakum ditulis dengan ta. Karena sebagian mereka berhenti dengan apa? Ta. Inna syajarat. Pakai ta. Iya. Bitta dengan ta. Wasumi abaduhum yakul. Didengar sebagian mereka berkata, ya ahla suratil baqarah. Seharusnya apa? Baqarah. Kan begitu pakai ha. Tapi didengar begitu. Faqala ba'du man sami'ah. Maka berkata sebagian orang yang mendengar ucapan itu, wallahi ma ahfadu minha ayat. Seharusnya ayah. Tapi dia balas. Kan dia bilang baqarah. Dia bilang ayat. Paham maksudnya? Iya. Kalau syair berkata penyair, wallahu anjaka bikaffai maslamat. Pakai ta, min ba'di ma wa ba'di ma wa ba'di mat.
pakai ta. Kanat nufusul qaumi indal golsomat pakai ta. Wakadatil hurratu intuda'a amat pakai ta. Paham kan? Ini sebagian mereka. Ya, wa in kanat jam'an bil alif wa ta, jika dia dijamak dengan alif dan ta, fal afsahu al waqfu bitta. Maka yang paling fasih waqaf dengan ta. Wa ba'duhum yakifu bil ha, tapi sebagian mereka juga waqaf dengan ha. Wa sumi'a min kalamihim, didengar dari ucapan mereka, kaifal ikhwatu wal akhwah. Seharusnya apa? Wal akhwat pakai ta. Tapi sebagian mereka berhenti dengan ha. Wa qalu, dan mereka juga berkata dafnul banah minal makruhah pakai ha. Padahal seharusnya apa? Minal makruhat. Wa qad nabbahtu alal waqfi fin alanah, dan saya telah ingatkan terhadap wakaf pada contoh rahmah bitta wa alanah muslimat bilha biqauli ba'd, dengan ucapanku nanti setelahnya. Insyaallah akan datang. Wa qad yu'kasu fihinna, ada nanti ucapan itu. Dan kadang dibalik pada mereka. Kita lanjut lagi. Wa alanah, dan atas contoh qadin, ini khusus wakaf isim mangkus. Kalau antum wakaf di atas kata qadin raf'an wa jarron, rofa dan jar bil hati, dengan penghilangan. Dengan penghilangan. Jadi antum bilang qadin, qad. Paham ya? Maka rata-rata kita bilang madin. Itu hilang ya-nya. Itu ketika berhenti. Wanah, dan contoh lain al-qadi, kalau pakai alif. Kalau tadi kan tidak pakai alif. Kalau pakai alif, maka fihi ma bil isbat. Pada keduanya dengan penetapan. Jadi antum bilang al-qadi. Ini kita lihat sebentar apa maksudnya juga. Idza waqafta 'alal mangkus. Ini yang belum maksud. Kalau antum berhenti di atas isim mangkus. Isim mangkus. Tahu isim mangkus ya? Wa huwal ismul ladzi akhiruhu ya'un maksurun ma qablaha. Yaitu dia adalah isim yang akhirnya ya di kasroh apa yang sebelumnya. Fa imma yakuna munawwanan aula. Maka dia terkadang bertanwin, yaitu tidak beral, atau tidak bertanwin, yaitu beral. Fa in kana munawwanan, kalau dia bertanwin, yaitu tidak beral, fal absahul waqfu alaihi raf'an wa jarron bil had. Maka yang paling fasih, antum berhenti atasnya ketika rofa dan jar dengan penghilangan. Antum bilang qad. Wana hada qad. Contohnya, kamu katakan hada qad. Marotu bi qad. Masya Allah. Wa yajuzu an taqifa alaihi bil ya. Boleh antum wakaf dengan ya, boleh. Wa bidzalika waqafa Ibnu Katsir ala hadin wa walin wa wakin. Dengan inilah Ibnu Katsir, salah satu ahli qiraah yang 7, dia berhenti di atas kata hadin dan walin wa wakin min qoulihi ta'ala wa likulli qaumin hadin. Paham kan? Dengan ya hadin. Ada ya wa malahum min dunihi miwal. Seharusnya begitu kan? Tapi dia bilang min walin. Di kasroh ada ya-nya. Wa malahum minallahi min waqa. Kan itu tadi dengan sukun. Sekarang dia baca min wakin. Min wakin. Wa in kana ghairu munawwan, kalau tidak bertanwin berarti ada alnya. Fal absahu al waqfu alaihi, maka yang paling fasih berhenti atasnya raf'an wa jarra, rofa dan jarnya bil isbat, dengan tetap ada ya-nya. Masya Allah. Kaqaulika, seperti ucapan kamu hadal qadi wa marartu bil qadi wa juzul waqfa alaihi bil haf. Masya Allah. Tapi boleh juga antum wakaf dengan hilang ya-nya. Ya, ini cara berhenti. Wa bidzalika waqafal jumhur alal muta'al wat talaq. Dengannya lah jumhur berhenti di atasnya dari kata al-muta'al dan talaq fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala al-kabirul muta'al, hilang ya-nya. Liyundzir yaumat talaq, hilang ya-nya. Wa waqafa Ibnu Katsir bil ya alal aujuhil absah, dan Ibnu Katsir berhenti dengan ya di atas sisi yang fasih. Jadi Ibnu Katsir bilang al-kabirul muta'ali liyundzir yaumat talaqi. Paham ya? Di atas sisi yang fasih. Kemudian berikutnya aslun wa qad yu'kasu fihinna. Ini tadi kadang dibalik mereka. Tadi terlambat ini sebenarnya ucapan beliau dibilang kadang dibalik. Maksudnya tadinya bisa dengan ha, bisa juga dengan ta. Tadinya dengan ta, bisa dengan ha.
Cuman belum akhirkan ke sini supaya juga ini antum pahami juga kodin. Ini kodin bisa hilang ya, bisa juga ada. Al-qodi bisa ada ya, bisa juga tidak. Itu maksudnya. Kadang dibalik semuanya. Kata beliau rahimahullah, ad-dhamiru syarahnya, ad-dhamir roji'un ila qalbi ta'in rahmah. Kembali ke qalbi ta'i rahmah, diubahnya ta' rahmah ha menjadi ha, wa itsbati ta' muslimat. Dan tetapnya ta' muslimat. Wa hadfi ya' qadi dan penghilang ya-nya qadi. Wa itsbatu ya' al-qadi dan tetapnya al-qadi. Ayu wa qad yuqafu ala rahmah bitta. Itu kalau kebalikannya berarti apa? Kadang diberhentikan di atas rahmah dengan ta, wa ala muslimat bil ha, di atas muslimat dengan ha, wa ala qadin bil ya, di atas qadin dengan apa? Ya, wa alal qadi bil had. Sementara di atas al-qadi dengan penghilangan. Pokoknya kebalikannya. Kebalikannya. Selesai. Kemudian setelah itu beliau berkata, walaisa fi nasbi qadin wal qadi illal ya. Masya Allah. Dan tidak ada pada nasabnya qadi dan al-qadi kecuali dengan ya. Artinya tadi kan kita berbicara kalau dia marfu dan majrur. Kalau mansub tidak boleh kecuali harus ada ya-nya. Kan antum bilang begini, ru'aitu qadiya. Masa antum bilang ru'aitu qadin? Kan tidak cocok. Dia kan mansub dengan ada fathah, ada alif setelahnya. Masa antum hilangkan? Tidak boleh hilang. Ya, tidak boleh hilang. Syarah, ingkan al-mangkus mansuban. Jika isi mangkus itu dibaca nasab, wajib fil wakfi, wajib pada wakofnya isbatu ya'ihi tetap ya-nya. Fa ingkana munawanan, jika dia bertanwin, ubdila min tanwinihi alifa, maka diganti dari tanwinnya menjadi alif. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, Rabbana innana sami'na munadiya. Ganti dengan alif. Kalau antum berhenti dengan alif. Jangan bilang munadian. Tapi munadia. Kalau antum berhenti. Ganti tanwinnya dengan siapa? Alif. Makanya ada tulisannya alif setelahnya. Wa inkana. Itu rahasianya ya. Itu rahasianya. Kenapa itu kalau mansub ada tulisannya alif? Karena kalau antum berhenti di atas alif. Ketika antum bilang ro'aitu zaida. Pasti ada alifnya. Ada alifnya. Karena antum berhenti di atas apa? Alif. Wa ingkana gharu munawwan, kalau tidak bertanwin wuqifa 'alal ya, maka diberhentikan di atas ya. Kaqoulih ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, kalla idza balagatit taraqiya. Lihat ada ya-nya. Ada ya-nya. Selesai. Terus kata beliau berikutnya lagi, wa yuqafu 'ala idan, dan diberhentikan di atas idan, wa nahu nasfa'an, dan seperti nasfa'an, wa ra'aitu zaidan bil alif. Semua ini antum kalau berhenti dengan alif. Jangan antum bilang gini, idza nasfa'a zaida. Paham ini? Dengan alif. Semua mansub. Iya. Yeah. Syarah. Yajibu fil waqfi. Wajib dalam waqaf. Qalbun nunis sakinati alifa. Fi salasi masail. Wajib diubah nun sukun menjadi alif pada 3 tempat. Ihdaha salah satunya idan. Hada huwa sahih, inilah yang benarnya. Wa jazama Ibnu Usfur fi syarhil jumal. Dan bahkan dipastikan oleh Ibnu Usfur dalam syarhil jumal. Bi annahu yuqafu alaiha bin nun. Bahasanya dia itu diberhentikan di atasnya dengan nun. Wa bana ala dhalika annaha tuktab bin nun. Dan dibangun di atas hal itu bahasanya dia ditulis dengan nun. Jadi bagi yang waqaf dengan nun pasti dia tulis idan pakai nun. Tidak pakai alif. Paham ya? Dia akan tulis dengan nun. Walaisa kama dzakar, tapi tidak sama dengan yang disebutkan oleh Ibnu Usfur, artinya tidak sahih. Wala taktaliful qurra fil waqfi, dan tidak ada perselisihan antara ahli qiraah dalam berhenti ala nahw pada contoh walan tuflihu idan abada annahu bil alif, bahasanya mereka berhenti dengan alif. Jadi kalau dia bilang berhenti walan tuflihu idza pakai alif. Tidak ada perselisihan dengan alif, bukan dengan nun. Asalnya yang kedua, nunut taukid al-khafifah, nun taukid yang ringan. Tahu nun taukid yang ringan ya? Kan sukun, nun sukun. Kalau kita berhenti dengan apa? Kata beliau, al-waqi'atu ba'dal fathah, yang terletak setelah fathah. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, lanasfa'an waqafal jami' walayakunan dan layakunan.
Waqafal jami'u alaihima bil alif. Seluruh ahli qiraah berhenti dengan alif. Seluruh ahli qiraah berhenti dengan alif. Qala syair berkata penyair, wa iyyaka wal maitati la taqrabannaha wa la ta'budis syaitana wallahu fa'buda. Asalnya fa'budan ada nun taukid di ujungnya itu. Tapi karena ini ujung berhenti di atas apa? Alif, jadilah fa'buda. Asluhu fa'u'budan. Asalnya u'budan. As-salitsatu yang ketiga yang berhenti di atas alif juga. Tanwinul isim mansub. Tanwinnya isim mansub. Jadi semua isim mansub kalau dia bertanwin maka antum kalau berhenti pakai alif. Kalau antum berhenti pakai apa? Alif. Nah ra'aitu Zaida. Hadza waqfu alaihil arabu bil alif. Ini orang Arab wakaf dengan alif. Illa Robi'ah. Kecuali suku Robi'ah. Fa innahum waqafu ala nah. Sesungguhnya mereka berhenti di atas contoh ra'aitu Zaida bil hadfi. Dengan penghilangan. Gimana itu dengan penghilangan? Jadi dia tidak bilang ra'aitu Zaida. Tapi dengan apa? Penghilangan. Gimana itu? Lihat dulu syairnya. Kalau syairum berkata penyair mereka. Yaitu penyairnya Robi'ah. Ala habbada gunmun wa husnu hadithiha laqad tarokat qalbi biha ha iman danif. Asalnya ha iman danifa. Tapi dia bilang danif. Berarti dia samakan marfu, mansub dan majrur. Semuanya berhenti di atas sukun. Itu namanya penghilangan. Maksudnya penghilangan harokat. Ketika harokat hilang berarti hilang alif. Paham ya? Hilang alif. Ini bahasanya Robi'ah. Terus aslun berikutnya asal. Kama yuktabana. Sebagaimana ditulis dengan itu. Yaitu ditulis juga dengan alif kan. Jadi sebagaimana dia berhenti dengan alif. Maka dia juga ditulis dengan apa? Ditulis dengan apa? Alif. Ditulis dengan alif. Berhenti dengan alif. Maka ditulis juga dengan alif. Kata beliau lamma dzakartul waqf al hadits tsalatsa. Syarah, tatkala saya sebutkan waqf di atas tiga ini, dzakartu kaifiyat tarosmiha. Ini sebenarnya tambahan murni. Maka sebenarnya sampai di situ itu waqf. Tapi tatkala saya sebutkan waqf dengan tiga cara tadi, maka saya sebutkan cara menulisnya. Fil khot dalam tulisan. Ini hanya sekedar istitro dan ya penyebutan mimbab faedah. Iya setelahnya. Fadzakartu maka saya sebutkan. Annan nuna fil masaili salat. Bahasanya nun pada tiga masalah tadi. Tusawwaru alifa ala hasabil waqfi. Ditulis dengan alif sesuai dengan wakofnya. Ditulis dengan alif sesuai dengan apa? Wakofnya. Wa anil kufiyin. Dan dinukil dari orang kufa. Anna nunat tauqid tusawwaru nuna. Bahasanya nun tauqid ditulis dengan nun. Wa anil faro anna idan dan dinukil dari al faro bahasanya idan ya idza kanat nasibatan kalau dia nasab kutibat fi kitabah ditulis kutibat bil alif ditulis dengan alif jadi idza wa illa kalau tidak sebagai penasab kutibat bin nun. Ini ada orang Kufa ya. Makanya kadang kita lihat dalam kitab kadang dia bilang idza, kadang dia bilang idan. Paham ya? Iya, kadang. Farqon bainaha wa baina ida syartiyah. Kenapa sebenarnya mereka tulis dengan nun? Untuk membedakan antara dia yaitu alat penjazm, penasab dengan ida syartiyah sama ida al-fujaiyah. Kan ada ida tiga ida. Jadinya sekarang ada ida syartiyah bermakna jika. Ada ida fujaiyah bermakna tiba-tiba. Dan ada idan penasab. Makanya mereka tulis dengan nun untuk membedakannya. Waqat telah koso dan telah tersimpulkan anna fi kitabati idan salah satu madhahib. Berarti dalam penulisan idan tiga madhab. Al alifu mutlaqo boleh ditulis dengan alif secara mutlak. Wan nun mutlaqo boleh ditulis dengan nun secara mutlak. Wat tafsil dan boleh juga dirinci. Kalau menasab tulis dengan nun. Kalau syartiyah tulis dengan alif. Kalau pujaiyah tulis dengan alif. Nah itu jadinya. Itu yang mereka sebutkan. Selesai. Setelah itu beliau ikutkan pembahasan alif. Ini ikut semuanya. Makanya ini tidak ada di mutammimah. Ini tidak ada di mutammimah. Kata beliau.
Wa tuktabul alifu ba'da wawil jamaah. Dan ditulis alif setelah waw jamaah. Kakolu seperti kata kolu. Ini tambahan murni saudara. Seperti kata kolu. Dunal asliyah. Tidak ditulis alif pada kata aslinya. Kazaidun yadu'u. Tidak ditulis alif itu. Kenapa? Karena waw asli. Tapi kalau waw jamaah tulis alifnya. Sekarang kita akan tahu alasannya nanti kenapa. Watur samul alifu ya'an. Kemudian ditulis alif dalam bentuk ya. Makanya saya bilang alif bengkok. Ditulis alif seperti bentuk ya. Maksudnya alif bengkok. Intajawazat salasa. Masya Allah. Kalau dia itu lebih dari 3 huruf. Jadi kalau antum lihat posisinya alif adalah keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bengkok. Pasti itu bengkok. Tanpa melihat asalnya. Seperti istada'a wal mustafa. Au kanat asluhaya. Atau asalnya ya. Jadi walaupun dia ketiga tapi asalnya ya ditulis juga seperti alif bengkok. Ini faedah. Seperti Roma, karoma wal fata. Seperti Roma dan al fata. Wa alifan dan ditulis alif fi goirihi pada selainnya. Yaitu pada selain yang lebih dari 3 huruf dan selain yang asalnya ya. Seperti afa wal aso. Wa inkashifu dan akan tersingkap amru alif fil fi'il, perkara alifnya fi'il bitta dengan ta. Maksudnya tasrif saja. Roma romaya romau, romat romata romaina, romaita romai. Pokoknya itu alif akan tersingkap dengan tasrif, dengan ta. Maksudnya tasrif baru sampai dapat ta. Iya. Karomaitu wa afautu. Seperti lihat, Roma, romaitu, afa, afautu. Berarti aslinya alif ya, aslinya alif ba, waw. Tasrif tersingkap. Wal isim, sementara isim kan fi'il tasrif. Isim diapain? Supaya tersingkap itu alifnya siapa? Wal isim, sementara isim bitat niati dengan cara antum ubah dia menjadi musanna. Langsung tersingkap alif itu siapa? Ka'asowain, fatayain. Dari kata aso, fata. Walaupun di sana sudah ada cara tulisnya. Kalau ditulis alif bengkok berarti ya. Kalau ditulis alif lurus berarti wow. Paham ya? Ini kata beliau. Syarah. Lamma dzakartu hadil mas'alah min masailil kitabah. Tatkala saya sebutkan masalah ini dari masalah penulisan. Istatrortu bidzikri mas'alatain. Saya ikutkan lagi dengan menyebutkan 2 masalah lagi. Muhimmatain. Penting. Oh dia tidak tahan emosi ini. Ya, disebutkan lagi 2 masalah penting. Min masailiha di antara masalahnya alif. Idaha salah satunya. Annahum farroku bainal wawi fi qaulika. Bahasanya mereka membedakan antara waw dalam ucapan kamu. Zaidun yadu'u wa bainaha fi qaulika. Dan antaranya dalam ucapan kamu. Al-qawmu lam yada'u. Ada alifnya. Fazadu alifan ba'da wawil jamaah. Mereka menambahkan alif setelah waw jamaah. Wajar rodul asliya minal alif. Dan mereka kosongkan yang aslinya dari alif. Mereka kosongkan aslinya dari alif. Qasdan. Ini alasannya. Nanti kalau antum ditanya ini jawabannya. Qasdan tujuannya. Litafriqoti bainahuma. Untuk membedakan antara keduanya. Jadi kalau ada alif berarti waw jamaah ya. Kalau tidak ada alif berarti itu waw asli. Itu faedah besar. Faedah besar. Asal yang kedua, anna minal alifat. Ada di antara alif. Al-mutatorrifa yang berada di ujung. Yang berada di ujung. Ma yusawwaru alifan. Ada yang ditulis dalam bentuk alif. Wama wa minha dan di antaranya. Ma yusawwaru ya'an. Ada yang dibuat seperti ya. Itu alif bengkok. Wadobitu dalika ketentuan hal tersebut. Kapan saya tulis alif bengkok, kapan lurus. Wadobitu dalika ketentuan hal tersebut. Annal alifa bahasanya alif. Idza tajawazat salasata hurufin kalau melebihi 3 huruf. Au kanat munqalibatan an ya. Atau dia dipindahkan dari ya. Suwirat ya'an. Maka dia ditulis seperti ya. Paham ya? Kalau dia lebih dari 3 huruf atau aslinya ya. Diubah dari ya maka ditulis dengan rumahnya ya. Mithalu dzalika pinnaul awal. Contoh hal itu pada jenis yang pertama. Istad'a wal mustafa. Ini karena lebih dari 3. Wa pinnaul tsani pada contoh yang kedua. Yaitu 3 huruf. Tapi dia dari ya asalnya.
Roma, hada, wal fata, wal huda. Paham ya? Wa in kanat salisa munqalibatan an wawin. Jika dia ketiga tapi diubah dari waw suwirat alifa. Maka ini ditulis dengan alif bukan ya. Dzalika demikian itu contohnya da'a, afa, aso, al-aso, al-qofa. Paham ya? Ini menunjukkan dia siapa? Waw aslinya. Dan dia ketiga. Walamma dzakartu dzalika. Dan tatkala saya sebutkan hal tersebut. Ihtajtu, maka saya butuh ila dzikri qanun untuk menyebutkan aturan. Yutamayyazu bihi untuk membedakan dengannya dawatul wawi yang memiliki waw min dawatil ya dan memiliki aslinya ya. Fajakartu maka saya sebutkan. Ida ashkala amrul fi'il. Kalau bermasalah perkara fi'il ini waw atau ya. Wasol tahu bita'il mutakallim awil khitab. Maka antum tinggal sambungkan dengan tak mutakallim atau tak apa? Khitab. Tahu tak mutakallim? Tak. Tu. Itu tak mutakallim. Atau tak mukhotob maksudnya tak. Harokannya tak. Saya atau kamu. Famahma doharo. Maka apa yang nampak? Fahu aslu. Itulah asalnya. Apa yang nampak itulah asalnya. Itulah asalnya. Ala taro. Tidakkah kamu melihat? Annaka taqul bahasanya kamu berkata fi Roma pada kata Roma, wahada dan hada, Roma itu wahada itu. Wa fi da'a wa apa pada kata da'a dan apa, da'autu wa afaitu. Nampak aslinya kan? Itu Masya Allah. Wa idas ashkala amrul isim. Itu kalau perkara fi'il yang antum masalah. Kalau bermasalah perkara fi'il, isim. Nadorta ila tatniyati. Maka kamu tinggal lihat kepada musannanya. Famahama doharo, maka kapan apapun yang nampak fihima pada keduanya, fahuwa aslu maka itulah aslinya. Ala taro tidakkah kamu melihat, annaka taqul bahasanya kamu berkata, al-fata wal huda, al-fatayan wal hudayan, wa fil aso wal qofa, pada kata al-aso dan al-qofa, antum bilang apa? Al-asowan wal qofawan. Wa ma ahsana qaulus Syatibi rahimahullah. Betapa bagusnya ucapan Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala dalam masalah ini. Wa tatniyatul asma'i takshifuha wa in rodatta ilaikal fi'lu sodafta manhala. Dia bilang tatniyatul asma memusanakan isim takshifuha. Itu akan menyingkapnya. Itu apa dia? Maka akan tersingkap dengan musananya. Wa in rodatta ilaikal fi'la. Jika kamu mengulang-ulang fi'il, maksudnya mentasrifnya. Kalau kamu mentasrif fi'il, sodaf taman hala, maka kamu akan mendapatkan yang kamu cari. Itu aslinya apa? Wa qala al-Hariri, dan berkata Imam al-Hariri rahimahullahu ta'ala, idal fi'lu yauman gumma anka hija'uhu, fa'alhik bihi ta'al khitabi wala takif. Fa in tarahu bil ya'i yauman katabtahu biya'in wa illa fahuwa yuktabu bil alif. Masya Allah. Berkata Al-Hariri, idal fi'lu yauman gumma ank. Ida jika fi'il yauman pada suatu ketika, suatu hari, gumma ank, tertutup bagimu. Kamu tidak tahu ini apa, ini aslinya. Hija'uhu, ejaannya, waw atau ya. Fa'alhik bihi ta'ul khitab. Maka ikutkan tak khitab padanya. Tak yang menunjukkan orang yang diajak bicara. Walat takib. Jangan kamu berhenti. Jangan kamu berhenti. Ikutkan saja. Roma, Roma itu, da'a, da'autu. Paham ini kan? Tasrif dia. Fa'in tarohu bil ya yauman. Jika kamu melihat pada suatu hari dengan ya. Katab tahu. Maka tulis dengan ya. Suatu saat antum lihat dia pakai ya, tulis dengan rumahnya ya. Dalam tulisannya. Paham ya? Terus, wa illa kalau tidak, fahuwa yuktabu bil alif. Kalau antum lihat dia tidak pakai ya tapi malah pakai waw, maka nanti suatu saat antum tulis dengan alif. Selesai. Tapi masih ada lagi diikutkan. Oh masalah ini. Banyak sekali diikutkan. Jangan lihat jam. Kita sikat sampai habis ini. Sedikit-sedikit. Ini masalah-masalah yang mudah. Masalah mudah. Iya. Kata penulis,
faslun masalah hamzah. Ini diikutkan juga. Faslun hamzatu ismin bikasrin wa dom. Masya Allah. Ilmu besar kan, ini buku sudah tinggi. Hamzanya kata isim boleh antum kasro, boleh antum dhamma. Jadi boleh antum bilang ism, usum. Oh ini nanti. Jadi nanti antum baca usum. Usum marfu. Paham ini? Iya. Jadi boleh antum dhamma, boleh antum kasro. Wastin, wabnin, wabnimin, wabnatin, wamriin, wamroatin. Watatniyatihinna dan musananya mereka. Watnain, watnatain dan itnatain serta itnatain. Wal gulam serta kata al gulam, alnya. Waimun, waimunillah dan aimunillah. Fil qasam dalam sumpah. Bifathihima dengan di kasro keduanya, dengan di fathah keduanya, au bikasri fi aimun. Atau dengan kasro pada kata aimun. Wa hamzatu wasl dan hamzah wasl. Ya ai tusbatu ibtidaan wa tuhdafu waslan. Masya Allah. Hamzah wasl itu ditetapkan kalau dia berada di awal dan dihilangkan kalau dia berada di tengah. Artinya tidak dibaca. Antum tidak baca dia kalau ada di tengah. Tapi kalau di awal antum baca. Antum baca. Wa kada hamzatul madi. Ya, demikian pula hamzanya fi'il madi. Al-mutajawizi arba'ata ahruf. Yang lebih dari 4 huruf. Seperti istakroja. Antum bisa baca di awal, hilangkan kalau di tengah. Wa amrihi demikian pula fi'il amarnya. Wa masdarihi fi'il masdarnya juga. Wa amri sulasi dan fi'il amarnya sulasi. Antum kan sudah tahu kan fi'il amarnya sulasi. Seperti uktul, ukzu, ugzi, bidommihina dengan didomma huruf alifnya. Iya kan? Kan tergantung kan? Kalau domma sebelum akhir domma. Kalau fathah sebelum akhir kasro. Kalau kasro sebelum akhir kasro itu aturan di sorof. Wadrib wamshu wadhab bikasri. Dengan di kasro kalbawaki seperti sisanya. Ini masalah cara membaca hamzah wasol. Kata beliau syarah. Hadal faslu pasal ini. Bidikri hamzatil wasl. Dalam menyebutkan hamzah wasl. Wahyallati tasbutu fil ibtida. Dan dia adalah yang ditetapkan ketika dia berada di awal. Watuhdafu fil wasl. Dihilangkan ketika disambung. Wal kalamu fiha fi faslain. Berbicara tentang hamzah wasl ada pada 2 fasal. Al awalu yang pertama. Fi dhabti mawaqi'iha. Dalam menentukan tempatnya. Di mana saja itu hamzah wasl. Ini Masya Allah. Faedah kalau kita melihat ringan tapi berfaedah. Kapan kita tulis hamzanya tanpa hamzah? Alif saja. Ini tempatnya. Iya, fanakul kita katakan. Qad istaqarra telah tetap. Annal kalimata immasmun au fi'lun au harfun. Kata itu kadang isim, kadang fi'il, kadang huruf. Fa'amal ismu fala takunu hamzatu hamzata wasli illa fi nau'ain. Masya Allah. Adapun isim, maka tidak akan ada hamzah wasl. Tidak akan terjadi hamzanya hamzah wasl kecuali pada 2 jenis. Ahaduma salah satunya adalah asma'un ghairu masodir. Isim tapi bukan masdar. Wahai asyaratun dan ini ada 10 saja. Isim yang ada hamzah wasl bukan masdar itu hanya 10 lafaz. Berdasarkan penelitian. Masya Allah. Mahfudotun dihafal saudara. Dihafal 10 ini dia bukan masdar tapi tertulis hamzah wasl. Yaitu ismun wastun wabnun wabnumun wabnatun wamruun wamruatun watnan watnatan waimunillah fil qasam dalam sumpah watatniyatu sabatil ula dan musananya 7 yang pertama. 7 yang pertama. Al-ula 7 yang pertama bimanzilatihinna sama. Jadi mufradnya begitu, musananya juga sama. Wahya dan dia adalah isman, watnatan, wabnan, wabnaman. Ya kan, wabnatan, wamro'an, wamro'atan. Semua musananya. Jadi apa yang berlaku pada isim mufradnya itu juga yang berlaku pada isim musananya. Kalau Allah Ta'ala farojulun wamro'atan. Bikhilafil jama' beda dengan jamaknya. Kalau ismun jamaknya kan asma'un. Sudah hamzah qat'in. Jadi ini berlaku pada mufrad dan musanna saja. Berbeda dengan jamaknya. Fa inna hamazatihi sesungguhnya hamzahnya hamzatu qat'in, hamzah qata' yaitu alif yang ada hamzanya.
Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, in hiya illa asma'un sammaitumuha, lihat. Asma'un. Fakul ta'alau nad'u abana'ana wa abana'akum, hamzah qat'in. Anna utsani, jenis kedua, asma'un hiya masodir, isim dan dia adalah masdar. Wahai masodirul af'al al-khumasiyah. Ini faedah. Dia adalah masdarnya fi'il-fi'il khumasi. Kantilak, waliktida, wasudasiyah, dan fi'il sudasi, kastikhraj. Iya kan? Ini dia yang dikatakan. Iya, ini selesai. Wa amal fi'il, adapun pada fi'il, wa inkana mudhari'an, jika dia adalah fi'il mudhari, fahamzatu hamzatu qat'in. Pastikan ya, maka hamzanya hamzah apa? Qat'in, yaitu alif yang ada hamzanya. Nah, a'udzu billahi wa astaghfirullah wa ahmadullah. Wa in kana madian, kalau dia madi, fa in kana sulasiyan au rubaiyan, fa hamzatu hamzatu qat'in. Kalau dia 3 huruf atau 4 huruf, maka hamzanya hamzah qat'in. Jelas ya? Itu pasti itu. Fa sulasi, nah contoh sulasi contohnya akhoda akala. Wa rubai, sementara rubai nah contohnya akhraja wa ata. Wa in kana khumasiyan, kalau dia khumasi seperti au sudasian atau sudasi, fa hamzatu hamzatu waslin. Maka hamzanya hamzah wasol. Nahu intolaqa wastakhraja. Wa amal amru, adapun amr, fa in kana minar rubai. Kalau dia dari rubai, fa hamzatuhu hamzatu qat'in. Maka hamzanya hamzah qat'in juga. Kalau ya dia dari rubai ya. Rubai. Kaqaulika, seperti ucapan kamu. Ya Zaidun akrim amron. Ya kan? Wa ya fulan ajib fulanan. Jadi kalau sulasi hamzanya wasal. Tapi kalau rubai hamzanya apa? Qat'in, yaitu alif yang ada hamzanya. Wa ammal huruf, selesai fi'il. Adapun huruf, falam tadkhul alai hamzah waslin illa alal lam. Maka tidak akan pernah masuk hamzah wasl kecuali pada lam, yaitu al, saudara, al. Iya, fanah qaulika, contoh ucapan kamu, al gulam wal faros. Wa anil qalil, cuma ada sedikit perselisihan. Wa anil qalil anna hamzatu qat'in. Tapi dari al qalil dinukil itu hamzah qat'in. Umilat fid daraj muamalatal wasl. Diperlakukan ketika dia berada di tengah seperti diperlakukan hamzah wasl. Takfifan, karena diringankan katanya. Likasrotil istimal, karena banyak penggunaannya. Jadi dihilangkan hamzanya karena sering dipakai. Kama hudifatil hamzah min khair wa syar. Sebagaimana dihilangkan hamzah dari kata khair dan syar. Sebenarnya asalnya akhyar, asyar. Tapi karena sering dipakai maka dihilangkan menjadilah khair. Maka tetap terjemahnya lebih baik. Lebih buruk. Ini faedah. Ini sambil jalan di sini dia. Faedah di sini. Makanya kenapa dibilang khair lebih baik. Karena dihilangkan hamzanya. Karena banyak digunakan. Fil halatain, dalam 2 keadaannya, lil takfif, untuk diringankan. Wa baqiyatul huruf hamzatu hamzatu qat'in. Dan sisa huruf hamzanya adalah hamzah qat'in, yaitu alif yang ada hamzanya. Nah contohnya am, au, an. Jadi huruf yang hamzanya hamzah wasl hanya al. Selainnya hamzah qat'in. Kemudian setelahnya al-faslu as-sani, pasal yang kedua, fi harokati hamzatu wasl. Ini yang terakhir. Setelah itu penutup. Harokatnya hamzah wasl. Sebenarnya ini adalah tugasnya sorof, bukan tugasnya apa? Nahwu. Karena ini harokat awal, bukan harokat apa? Akhir. Tapi belum bahas, alhamdulillah. Harokat hamzah wasl. I'lam, ketahuilah. Anna minha, bahasanya diantaranya itu, diantara hamzah wasl. Ma yuharraku bil kasri fil aksar. Ada yang diharokati dengan kasro pada kebanyakannya. Wabid dom fi logotin do'if. Dan dengan doma pada bahasa yang lemah. Wah ism. Itu kata ism. Ini diharokati dengan kasro, asalnya ismun. Paham ya? Dan bisa diharokati dengan doma tapi logo ba do'if. Usmun. Wa qad asyartu ila dhalika biqauli. Saya telah isyaratkan dalam hal itu dengan ucapanku hamzatu ismin bikasrin wa dom. Hamzanya isim di kasro dan dhamma. Wa minha ma yuharraku bil fathih khossah. Di antaranya ada yang diharokati dengan fathah secara khusus. Wa hamzatul lam ta'rif. Itu hamzanya lam ta'rif, itu al. Itu tidak pernah dibaca il. Selalu dibaca apa? Al. Iya. Wa minha ma yuharraku bil fathih fil afsah.
Di antaranya ada yang diharokati dengan fathah pada fa yang fasih. Wabil kasri fi lugotin do'ifah. Dengan kasro pada bahasa yang lemah. Wahwa aimun dan imun. Al-musta'amalu fil qasam. Yang dipakai dalam sumpah. Fi qaulihim dalam ucapan mereka aimunullah la'af alanna. Wahwa ismun mufrad mustaq minal yumn. Itu dia adalah isim mufrad yang diambil dari kata al-yumn. Wahwal barakah. Al-yumn bermakna berkah. Demi berkah Allah. La jam'u yamin. Tapi ingat ini bukan jamak dari kata yamin. Bukan, itu mufrad. Khilafan lil farro berbeda dengan al farro. Wa qad asyartu ila hadal qism. Setelah mengisyaratkan kepada jenis ini. Waladhi qabla dan kepada yang sebelumnya. Biqauli dengan ucapanku. Bi fathihi ma'au bi kasri hamzati aimun. Dengan fathah keduanya atau dengan kasro hamzanya aimun. Yaitu boleh dibaca imun aimun. Imun aimun. Wa minha ma yuharraku bid dhamma faqat. Di antaranya ada yang diharokati dengan dhamma saja. Tidak boleh yang lain. Wahu amru sulati. Dan ini adalah hamzanya amr sulati. Idan dhamma salituhu. Kalau huruf ketiganya di dhamma kita pelajari di sorof ini. Muta'asilan dhammanya dhamma asli. Nah contoh uktol, uktub, odukhol. Paham cara bacanya? Di dhamma karena sebelum akhir di dhamma. Wadakhola tahta qawli. Dan masuk dalam ucapanku muta'asila. Asalnya dhamma ya. Huruf sebelum terakhirnya nahwu qauli kalim mar'ah. Contoh ucapan antum terhadap perempuan ugzi. Kan asalnya kan ugzu. Kan dhamma itu. Tapi karena ada ya sebelum akhir kan untuk perempuan ya. Tetap ugzi itu kan kasro bukan karena aslinya. Aslinya dhamma. Makanya tetap ugzi ya hindun. Lianna aslahu ugzuwi. Kan asalnya ugzuwi. Cuman wawunya dihilangkan. Bidhammi zai wa kasril waw. Dengan dhamma zainya dan di kasro waw. Fauskinatil waw listithqal. Ini ceritanya kenapa waw hilang. Maka disukun wawnya karena berat. Summa hudifat litiqai sakinain. Kemudian dihilangkan wawnya karena bertemu do sukun. Summa kusiroti zai. Kemudian dikasrolah zainya. Itu alasannya. Litanasubil ya. Supaya cocok dengan ya. Wa qad asyartu. Dan saya telah berisyarat ilahada kepada hal ini bitamsil. Dengan cara mencontohkan. Bi ugzi. Dengan kata ugzi. Wa masaltu qablaha bi ugzu. Dan saya contohkan dengan sebelumnya dengan kata ugzu. Li'unabbiha ala annal asal. Untuk mengingatkan bahasanya asalnya adalah ugzuwi bidhom dengan dhamma. Bidalili wujudihi. Dengan dalil adanya dia dalam tujat ya al-mukhotoba. Kalau tidak ada ya mukhotoba. Wa kharaja anhu nahwu qolika. Keluar darinya contoh ucapanmu imshu. Kenapa i bukan u? Paham ini? Ini dibaca imshu. Karena asalnya apa? Imshi. Kan begitu. Fa'innahu yubda'u bil kasr. Sesungguhnya dia yubtada'u bil kasr. Dimulai dengan kasro. Im. Li'anna aslahu kan asalnya imshiyu. Beda kan? Imshiyu. Bikasri shin. Di kasro shinnya. Wa dhammil ya. Di dhamma ya-nya. Fasukinatil ya. Maka disukun ya-nya. Listithqal sama ceritanya. Karena berat. Summa hudifat kemudian dihilangkan yaitu ya-nya. Litiqai sakinain karena bertemu dua sukun. Summa dummatishin. Kemudian shinnya di dhamma. Litajanusil wawi. Iya. Karena sejenis dengan waw. Walitas lama minal qalbi ya'an. Supaya dia selamat dari diubah menjadi ya. Karena kalau tidak akan diubah lagi menjadi ya. Walihada masaltu bihi fil asl. Oleh karena itu saya contohkan di matan. 5 yuksar ma'at tamsil. Terhadap apa yang dikasro bersama pencontohan bi idrib. Dengan idrib. Litambih. Untuk mengingatkan ala annahuma min babin wahid. Untuk mengingatkan itu dari satu bab. Wa innama masaltu bi idhab. Dan sesungguhnya tiada lain saya contohkan dengan idhab. Lidaf'an untuk menolak. Mengangkat. Liwahmi man yatawaham untuk orang menyangka dari yang menyangka annahum ida dommu bahwasanya mereka kalau mendomma fi mithl uktub wa kasaru fi mitli idrib dan kasro pada contoh idrib fayam bagi ayaftahu fi mitli idhab ya kan sepantasnya di fathah pada kata idhab karena kalau di kasro iksir kan begitu kalau doma kalau di fathah seharusnya juga kan di fathah.
Tapi belum contoh kan ternyata tidak di fathah, tapi di kasro. Jadi tidak ada itu alif di fathah. Paham kan? Pada sulasi. Jadi kata beliau idhab liyakunu qadarau, yaitu jadilah mereka telah memperhatikan biharakatil hamzah. Harokatnya hamzah mujanasata harokatus salis. Sejenis dengan harokat yang ketiga. Enggak. Wa inna malam yaf'alu dzalika, mereka tidak melakukan hal itu li'alla yaltabisa bil mudhari, supaya tidak sama dengan fi'il mudhari al mabdu'i bil hamzah yang diawali dengan hamzah fi halil waqfi ketika berhenti. Selesai. Wa minha ma yuksar la ghair. Di antaranya ada alifnya yang dikasroh, tidak ada yang lain. Wahul bawaki. Sisanya semua hamzanya dikasroh apapun yang terjadi. Wadhalika aslul bab. Demikian itu adalah apa? Asal bab. Minum dulu sedikit. Selesai. Ini penutup. Hada akhiru ma'arotna imla'ah. Ini adalah akhir apa yang kami ingin imla'kan. Imla itu kami ingin berikan. Tapi imla itu apa ya? Imla itu dia ngomong terus antum catat begitu. Itu dibilang imla. Antum diimla, tahu diimla toh? Didikte. Ini akhir yang kami ingin diktekan. Ya imlakan. Ala hadhil muqaddimah, di atas matan ini. Kan matan toh, belum syarah. Ya, wa qad jaa bihamdillah, telah datang dengan segala puji dari untuk Allah, muhaddabal mabani, telah tersaring ya mabani bangunannya, wa musyayyadal ma'ani, telah tersaring juga makna-makna yang disampaikan, muhkamal ahkam, kuat hukum-hukum yang diberikan, yang belum kuatkan itu yang kuat. Mustawfil anwa'i wal aksam, penuh pembagian dan jenis-jenisnya. Taqarru bihi ainul wadud. Masya Allah, belum gambarkan ini syarah. Akan membuat sejuk. Bihi dengan sebab syarah ini, ainul wadud, mata-mata yang senang. Mata-mata yang senang. Wa takmudu bihi nafsul jahil. Ya, dan takmudu bihi akan berubah dengannya nafsul jahil, ya, jiwanya orang-orang yang bodoh, al-hasud, dan orang yang hasad. Artinya bagi orang yang cinta, senang terhadap Ibnu Hisham dan lihat manfaat tulisan ini, dia akan berbahagia dengan adanya syarah ini. Tapi orang yang hasad tentunya tidak akan pernah berbahagia dengan adanya tulisan ini. Karena ketika tulisan itu keluar hanya ada dua saja. Senang dan ada yang kedua hasad. Iya, hasad. Kenapa dia bisa menulis terus, mudah-mudahan dia tidak bisa menulis lagi. Ini berbicara tentang apa? Kenyataan. Karena kalau keluar tulisan hanya ada dua golongan. Ada senang, alhamdulillah, ada lagi buku yang bisa dipelajari. Ada lagi kemudahan dari Allah. Yang kedua ada orang hasad. Makanya perlu ingatkan. Iya saduni fa inni goirula imihim. Ini ucapan paling bagus. Nggak usah dihiraukan orang hasad. Kata beliau, iya saduni jika mereka hasad kepadaku. Fa inni goirula imihim. Saya tidak akan mencela mereka. Enggak usah dicela orang hasad. Kenapa kamu hasad saya? Enggak usah. Nggak? Qabli minan nasi ahlul fadli qad husidu. Sebelumku sudah ada orang-orang yang memiliki keutamaan telah dihasati. Ini antum dihasati. Antum bukan orang pertama. Antum bukan orang yang pertama. Maka enggak usah dicela. Pada mali walahum. Masya Allah. Maka senantiasa ada untukku dan untuk mereka. Mabi wa ma bihim. Mabi wa ma bihim. Dan apa yang terdapat dari mereka dan dengan mereka. Terdapat untuk saya dan untuk mereka. Wa ma ta'aksaruna
dan sebagian kita, kebanyakan kita mati goidon dalam keadaan marah bima yajidu dengan apa yang dia dapatkan. Sebagian orang hasadnya tidak berhenti. Dia sampai meninggal dihasati orang. Dihasati orang. Analladzi yajiduni fi sudurihim. Saya yang mereka jumpai di dada-dada mereka. La artaki sodro. Saya tidak pernah membusungkan dada saya. Merasa bangga dengan apa yang saya tulis. Ya. Minha darinya. Wala urid. Dan memang saya tidak mau. Tulisan ini memang tulisan dikeluarkan supaya manfaat. Bukan untuk berbangga. Ini loh, saya ini ahli. Paham kan? Itu Masya Allah. Wa ilallahil azim. Dan hanya kepada Allah yang maha agung. Argobu, saya inginkan. Ayaja'ala dzalika liwajhil karim. Masrufa. Saya inginkan untuk menjadikan hal ini, hal itu sebagai hal yang diharapkan wajah Allah yang masrufa, artinya argobu masrufan. Saya ingin ini hanya diarahkan, dipalingkan ke wajah Allah yang mulia. Wa'lan naf'i bihi mauqufa. Dan saya inginkan bahwa hal ini wakaf di atas manfaat. Wakaf di atas manfaat. Wa iyakfina syarra al-husad. Dan semoga kita semua dilindungi dari buruknya orang-orang yang hasad. Wa yafdohana wala yafdohana yaumat tanat. Dan tidak membongkar aib kita di hari kebangkitan. Bimannihi wa karomi. Dengan anugerah dari Allah dan kedermawanannya. Innahul karimut tawwab. Sesungguhnya Allah maha mulia lagi, maha menerima tobat. Ar-Ra'uf, maha mengasihi. Ar-Rahim, maha menyayangi. Al-Wahhab, maha memberi. Alhamdulillah. Selesai 1 jam lebih penutup ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini pertemuan ke-100. Pas. Iya, pertemuan ke-100. Kitab Qatur Nada. Alhamdulillah. Masya Allah. Berikutnya kita akan masuk di Alfiyah dengan membaca kitab Taudhih wa Bayan. Dan Alfiyah kita tidak murojaah lagi karena pengulangan Qatur Nada kalau nahwunya. Tinggal nanti sorop. Jadi tidak ada murojaah per hari, tapi harap antum murojaah. Baca-baca ulang. Terus nanti kita membaca. Kembali ke kemarin lagi. Antum baca, baru kita tinggal terjemahkan dan jelaskan. Nah, jadi ada giliran baca seperti di Durusul Balaghah. Paham kan? Insya Allah. Baca di situ. Di situ. Bukan di bawah. Kalau antum mau di bawah, di bawah. Alhamdulillah. Paham kan? Jadi ikhwah santri tentunya yang giliran. Ikhwah luar juga yang mau baca. Tafadhol. Dibolehkan. Tinggal dikasih tahu namanya, bilang saya juga mau ikut baca. Tes itu meja panas. Alhamdulillah. Paham kan? Insya Allah kita mulai hari Senin. Insya Allah jika tidak ada halangan. Ya, kitab yang baru. Insya Allah ta'ala. Semoga dimudahkan. Alhamdulillah kita cukupkan. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.